Hai semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan apa itu komunikasi dan bagaimana sih teknik komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, tujuan komunikasi yaitu memahami maksud perkataan orang lain agar ide, gagasan, pemikiran pribadi dapat diterima oleh orang lain. Penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan konseling, sosialisasi, dan sebagainya. Nah, teknik komunikasi itu ada 6. Yang pertama, teknik komunikasi informatif, yaitu komunikasi yang dilakukan agar orang lain paham, tahu, atau mengerti apa yang kita sampaikan. Yang kedua, teknik komunikasi persuasif, suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan melalui suatu perbuatan. Yang ketiga, teknik komunikasi perpasif, membuat seseorang merembas atau merasakan suatu komunikasi pada waktu itu, melibatkan perasaan dan logika seperti nasihat orang tua. Yang keempat, komunikasi instruktif, sama dengan komunikasi persuasif, tapi persuasif lebih jelas. Komunikasi sistem paksaan dan diberikan sanksi. Lalu yang kelima yaitu human relation, yaitu hubungan manusia, yaitu komunikasi hubungan antar manusia yang salah pengertian atau memahami terhadap komunikan. 6. Teknik komunikasi informatif, komunikasi yang dilakukan agar orang lain paham, tahu, atau mengerti apa yang kita sampaikan, memberitahu atau membuat orang lain mengerti. Nah, konsep komunikasi terdiri dari komunikator, komunikan, pesan, timbal balik dari pesan, dan saluran ataupun media. Terima kasih, mari kita saksikan contoh dari teknik komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami akan membahas mengenai teknik komunikasi. Perkenalkan, nama aku Puja Rahmatifani akan membahas mengenai teknik komunikasi informatif. Pantangin terus ya. Apa aja sih teknik komunikasi itu? Teknik komunikasi yang pertama adalah teknik komunikasi informatif, yaitu komunikasi yang dilakukan agar orang lain paham, tahu, atau mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, menurut Dr. B.S. Mardiatmadja pada tahun 1986, komunikasi yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi seperti warta berita, dari radio, atau televisi. Nah, biasanya kita temukan teknik ini pada semua bentuk komunikasi personal, bentuk komunikasi media, ataupun bentuk komunikasi massa. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh kasus teknik komunikasi informatif, yaitu konseling pada ibu bersalin. Nyonya L berusia 28 tahun yang bekerja sebagai guru SMA, mengeluhkan mulai di pagi merasakan sakit dan kram pada bagian punggung bawah. Ini adalah kehamilan pertama Nyonya L, dan bidan memberikan arahan dan konseling kepada Nyonya L. Di sini saya akan berperan sebagai bidannya, dan Linda akan berperan sebagai pasien atau sebagai Nyonya L. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Baik, terima kasih Bu Bidan. Sepertinya Ibu baru pertama kali ke sini ya. Perkenalkan ya Bu, saya Bidan Puja. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Iya Bu Bidan, saya baru pertama kali ke sini. Perkenalkan nama saya Linda Ibu. Oh, dengan Ibu Linda ya. Kalau boleh tahu Ibu Linda tinggalnya di mana ya Bu? Saya tinggal di Sungai Panas, Kampung Durian, nomor 21 Bu Bidan. Wah, berarti deket ya. Kalau boleh tahu usia Ibu Linda berapa dan pekerjaannya Ibu apa? Usia saya 28 tahun dan saya bekerja sebagai guru SMA Bu Bidan. Oh, begitu. Bu Linda, maksud dan tujuan Ibu datang ke sini untuk apa ya? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu Bidan, mulai tadi pagi saya merasakan sakit dan kram yang sangat pada bagian punggung bawah saya. Itu kenapa ya Bu Bidan?
Oh begitu, rasa nyeri dan kram yang berlebihan yang ibu alami mungkin saja disebabkan karena ibu merasa cemas atau takut. Kalau dilihat dari besarnya perut ibu, kehamilan ibu mencapai 9 bulan, yang berarti udah mendekati persalinan. Apa itu benar ibu? Iya, Bu Bidan, kehamilan saya sudah 9 bulan. Apalagi ini adalah kehamilan pertama saya. Saya sangat takut, Bu, untuk menghadapi persalinan saya. Belum persalinan saja rasanya nyeri seperti ini, apalagi kalau persalinan. Ibu Linda nggak usah merasa takut. Ada beberapa cara nih Ibu yang bisa saya kasih, yang bisa Ibu Linda lakukan untuk mengurangi rasa takut tersebut. Nanti Ibu bisa mencari posisi yang nyaman, kemudian dapat sentuhan atau pijatan dari suami Ibu. Itu akan membantu Ibu untuk merasa tenang. Nah, kehadiran dan dukungan dari pasangan maupun orang yang sangat Ibu percayai sangat membantu Ibu dalam menghadapi persalinan. Dan yang paling penting, teknik pernapasan yang tepat untuk mengurangi rasa sakit persalinan. Ikuti saya ya, Bu. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan melalui mulut. Nah, bagus sekali Bu Linda. Ibu melakukannya dengan baik. Iya, Bu, terima kasih Bu Bidan. Bu Bidan, saya kan sebentar lagi mau bersalin, tapi saya belum mengerti persalinan itu seperti apa, Bu Bidan. Persalinan itu proses yang alamiah loh, Bu. Meskipun persalinan merupakan proses yang alamiah, tidak semua ibu bersalin mampu beradaptasi dengan persalinan, terutama pada kala pembukaan, yang biasanya menimbulkan rasa nyeri yang hebat bagi ibu. Kalau ibu merasakan nyeri saat persalinan, apa yang akan Ibu Linda lakukan? Melakukannya teknik pernapasan seperti yang Ibu Bidan contohkan tadi ya, Bu. Ya Bu, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, coba Ibu contohkan sendiri seperti apa. Kan melalui mulut. Oleh karena itu, dilakukan asuhan persalinan, Bu, yang punya tujuan untuk memberikan asuhan yang memadai selama persalinan, dalam upaya mencapai pertolongan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan bayi. Oh, begitu ya, Bu Bidan. Kalau gitu, terima kasih ya, Bu Bidan, atas informasi dan arahannya, Bu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, Bu. Ya, Ibu, sama-sama. Semoga persalinannya nanti lancar ya, Ibu. Amin. Terima kasih ya, Bu Bidan. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Bidan. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Amin. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah selesai mengenai penjelasan dan kasus dari teknik komunikasi informasi. Terima kasih guys. Selanjutnya akan dibahas teknik-teknik yang lain oleh teman-teman saya. Bye-bye. Halo, perkenalkan, nama saya Maulida Aryani. Nah, di sini saya akan membahas tentang teknik komunikasi persuasif. Apa sih teknik komunikasi persuasif itu? Teknik komunikasi persuasif itu merupakan sebuah cara atau teknik menyampaikan pesan atau informasi pada saat melakukan suatu komunikasi dengan orang lain dengan cara membujuk agar orang tersebut bersedia menerima suatu tawaran dengan cara halus dan sopan. Contoh dari teknik komunikasi persuasif itu bisa yang pertama, mempromosikan barang yang akan dijual agar para pembeli ingin membelinya dengan menunjukkan kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Yang kedua, jika kita sebagai ahli gizi, kita bisa mengajak klien kita untuk mengubah pola makanan dengan menerapkan gizi seimbang. Di sini saya akan memberikan contoh tentang teknik komunikasi persuasif mengenai penggunaan alat kontrasepsi, yang dimana Nyonya P berusia 28 tahun, ibu rumah tangga, mempunyai 1 orang anak yang berumur 1 tahun 2 bulan,
datang ke bidan untuk ber-KB. Namun Nyonya P masih bingung untuk memilih KB apa yang cocok untuk ia gunakan. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan masuk, silakan duduk Bu. Baik Bu Bidan, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Bidanita. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Perkenalkan Bu, nama saya Puja. Oh, Ibu Puja. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya dan suami saya memutuskan untuk ber-KB, tapi saya masih bingung untuk memilih KB apa yang cocok untuk saya gunakan. Jadi saya ingin meminta penjelasan dari Bu Bidan terkait jenis-jenis alat kontrasepsi apa saja yang bisa saya gunakan nanti Bu. Oh iya, jadi Ibu dan suami ingin ber-KB. Namun sebelumnya Ibu harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis apa aja, kontrasepsi apa aja yang bisa Ibu gunakan. Iya Bu, benar. Jadi saya mau tahu dulu jenis-jenisnya itu apa aja Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah menjadi akseptor KB? Iya Bidan, saya sudah pernah menjadi akseptor KB. Selama ini KB apa yang Ibu gunakan, Bu? KB pil Bu Bidan. Oh iya, kalau boleh tahu Ibu sekarang mempunyai anak berapa dan usia anak Ibu berapa tahun ya, Bu? Anak saya sekarang berumur 1 tahun 2 bulan Bu. Ya, masih waktu yang sangat baik untuk menjarangkan anak ya, Bu. Jadi begini ya, Bu, alat kontrasepsi itu memang ada beberapa jenis. Di antaranya ada KB suntik, pil, implan, kondom, dan AKDR. Oh begitu. Jadi keuntungan dan kerugian dari masing-masing alat kontrasepsinya itu apa ya Bu? Iya, memang Bu, jenis-jenis alat kontrasepsi yang saya sebutkan tadi masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Saya akan menjelaskan satu persatu Bu ya, agar nantinya Ibu tidak bingung lagi untuk memilih alat kontrasepsi apa yang akan Ibu gunakan nanti. Ya, jadi begini ya Bu, saya mulai dari alat kontrasepsi jenis KB. Nah, kontrasepsi jenis KB suntik ini ada dua jenis, yaitu KB suntik per bulan dengan suntik per 3 bulan. Keuntungan dari KB ini ada dapat meningkatkan kenyamanan dalam hubungan suami istri karena tidak perlu takut hamil, Bu. Dan juga dapat dipakai untuk semua usia dalam masa subur. Nah, tapi Bu, sebagian ibu-ibu ya mungkin tidak cocok, maka akan timbul flek-flek, dapat mengakibatkan kegemukan, dan mungkin juga BB yang akan turun. Nah, untuk KB jenis implan itu ada beberapa jenis. Di antaranya ada dua batang, 3 batang, dan 6 batang. Implan 2 dan 3 batang itu, Bu, waktu keefektifannya hanya 3 bulan, sedangkan pada 6 batang itu mampu bertahan sampai 5 bulan. Nah, keuntungan dari KB ini yaitu mampu mengembalikan kesuburan ibu secara sempurna setelah pengangkatan dan tidak menaikkan tekanan darah Bu. Sedangkan kekurangannya yaitu kadang akseptor mengeluh kayak sakit kepala, gelisah, juga dapat terjadi peningkatan atau penurunan berat badan Bu. Nah, sejauh ini apa Ibu sudah mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Silahkan dilanjutkan Bu penjelasannya. Nah, selanjutnya untuk pemakaian KB kondom. KB kondom ini digunakan oleh pasangan ibu atau suami ibu. Keuntungan kondom itu yaitu dapat mencegah penularan penyakit seksual Bu seperti AIDS. Juga pemakaiannya yang praktis, namun kerugiannya itu tidak, keefektifannya masih rendah Bu, karena biasanya dalam pemasangan kondomnya bisa saja sobek. Nah, kalau untuk pemakaian KB pil memiliki kelebihan yaitu bisa digunakan oleh segala usia produktif. Namun apabila ibu lupa meminumnya, maka kemungkinan besar kehamilan akan terjadi, Bu. Nah, yang terakhir Bu, yaitu AKDR.
atau biasa disebut IUD. IUD ini memiliki keuntungan yaitu cocok untuk mencegah kehamilan dalam jangka panjang, Bu. Seperti 10 tahun untuk jenis Coperty, tidak mengandung efek hormonal dan ibu tidak perlu khawatir, Bu, akan faktor lupa seperti pada penggunaan pil. Selain itu dapat diangkat kapan saja ibu mau. Nah, kekurangannya yaitu terjadi pendarahan pada awal pemasangan, serta haid akan menjadi lebih lama dan lebih banyak. Kalau begitu, apa ibu sudah bisa mengambil keputusan alat kontrasepsi apa yang nantinya akan ibu gunakan, Bu? Iya Bu, sepertinya saya sudah mantap untuk memilih KB IUD karena KB-nya ini dapat digunakan dalam jangka panjang sehingga pada masa sekarang saya bisa fokus dulu memberikan kasih sayang kepada anak saya. Ya, sampai nanti saya sudah merasa. Nah, iya Ibu, pilihan yang sangat tepat sekali Ibu ya untuk seorang ibu yang bijak, karena Ibu benar-benar memikirkan kepentingan tumbuh kembang anak Ibu. Iya Bu Bidan, terima kasih banyak. Oh iya Bu, saya mau nanya tentang kapan waktu pemasangan KB IUD ini Bu? Nah, terkait pemasangan IUD-nya, itu bisa setiap saat ya Bu ya, asal yakin Ibu sedang tidak hamil. Dan bisa 40 hari pasca persalinan, dan dapat pula dipasang pada saat Ibu haid. Jadi dapat dipasang kapan aja ya Bu ya? Yang penting yakin bahwa kita tidak hamil ya kan Bu? Nah, iya Bu, benar sekali Bu. Kalau soal waktu kunjungan ulang saya gimana Bu? Ibu, nanti kalau Ibu sudah melakukan pemasangan, waktu kunjungan ulangnya itu bisa bulan pasca pemasangan ya Bu ya, seperti bulan berikutnya. Bila keterlambatan haid 1 minggu, bisa setiap 6 bulan berikutnya. Serta bila terjadi pendarahan banyak, atau apabila terjadi keluhan-keluhan istimewa lainnya, Ibu langsung kesini lagi ya Bu ya. Jangan tunggu sebulan atau 6 bulan berikutnya. Apa Ibu sudah mengerti? Iya Bu, saya sudah mengerti. Ya, kalau begitu, apakah Ibu ingin melakukan pemasangannya sekarang, Bu? Apa Ibu konsultasikan dulu bersama suami agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam keluarga? Ya Bu, sepertinya saya harus konsultasikan dulu KB pilihan saya sama suami saya karena bagaimanapun ini harus menjadi kesepakatan kami agar tetap terjalin hubungan harmonis di antara kami. Setelah saya mendapatkan persetujuan dari suami saya nanti akan berkunjung kembali ke sini ya Bu untuk melakukan pemasangan IUD. Iya Bu, kalau keputusan Ibu dan suami sudah mantap, silakan datang ke sini ya Bu ya untuk melakukan pemasangan IUD-nya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas penjelasan dan dukungannya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan keluarga. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu Bidan. Assalamualaikum Bu. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu. Nah, itu tadi penjelasan dan contoh kasus mengenai teknik komunikasi persuasif. Video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, jadi stay tune ya. Pantengin terus video kami. Halo, perkenalkan nama saya Gita Triana Sari. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi perpasif. Saya akan memberikan contoh nasihat dari orang tua. Kamu terlihat kesal. Apa yang terjadi, Nak? Aku mendapat pesan dari seorang anak di kelas. Dia memintaku untuk memotret lembar soal matematika besok dan mengirimkan padanya. Apa yang sebaiknya kulakukan, Bu? Apapun yang kamu lakukan, jangan berbuat curang. Itu pasti mereka bisa mengeluarkan kamu atas tindakan itu, Nak.
Baik, Bu. Sebaiknya kamu sekarang tidur, Nak, karena begadang itu tidak baik untuk kesehatan kamu, Nak. Baiklah, Bu. Sebentar lagi saya akan tidur. Saya akan menuruti perintah Ibu. Ya udah, sekarang kamu tidur ya, Nak. Baiklah, Bu. Aku akan segera tidur. Terima kasih ya, Bu, atas nasihatnya. Ya udah, Nak. Sekarang Ibu keluar dulu ya, Nak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Lanjut ke video selanjutnya ya, guys. Assalamualaikum. Hello, namaku Siti Nurasia. Halo, perkenalkan namaku Endah Kirana. Nah, di sini kami akan memberikan contoh komunikasi instruktif. Saksikan terus ya. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan memberikan informasi bahwa besok kita akan mengadakan gotong royong. Semua siswa wajib mengikuti gotong royong tanpa terkecuali. Maaf, Bu, saya tidak bisa mengikuti gotong royong. Semuanya wajib mengikuti gotong royong. Jika tidak mengikuti gotong royong, maka akan saya berikan sanksi. Maaf, Bu, sanksi apa yang akan saya dapatkan, Bu? Jika tidak mengikuti gotong royong, saya akan memberikan sanksi yaitu membawa tanaman sebanyak 5 pohon. Jadi, semuanya wajib mengikuti gotong royong besok. Sekian, lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Semua, perkenalkan nama saya Wamarisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik komunikasi human relation. Nah, apa itu teknik komunikasi human relation? Nah, jadi teknik komunikasi human relation ini atau hubungan manusia adalah komunikasi hubungan antar manusia yang salah pengertian atau pemahaman terhadap komunikan. Pada umumnya, untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian, dan mengembangkan tabiat manusia. Nah, jadi human relation ini adalah komunikasi hubungan antar manusia yang salah pengertian atau pemahaman terhadap komunikan. Di sini ada satu contoh teknik komunikasi human relation. Nyonya W datang ke klinik sedang hamil 3 bulan, mengeluh, mual dan muntah dan sudah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit. Dokter mengizinkan Nyonya W pulang karena mual dan muntahnya sudah berkurang. Tetapi Nyonya W ini masih khawatir karena mual dan muntahnya belum berhenti, tidak nafsu makan dan takut berefek kepada janinnya. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan contoh percakapan teknik komunikasi human relation. Linda sebagai bidan dan saya sebagai pasien. Halo, perkenalkan nama saya Maulinda Aryani. Di sini saya akan berperan sebagai bidan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, apa kabar, Ibu? Kabar saya tidak begitu baik, Bu. Oh, Ibu, sebelum kita bicara lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, Bu. Nama saya Linda, saya siswa Akbid Pratama dan saya bertugas siang di klinik ini. Mampu kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Wama, Bu. Kalau begitu boleh saya panggil Ibu dengan sebutan Ibu Wama? Iya, Bu, boleh. Iya, Ibu Wama. Kalau boleh saya tahu kenapa Ibu merasa kurang sehat, Bu? Ini, Bu, saya itu sedang hamil 3 bulan. Nah, jadi selama kehamilan saya ini saya sering mual dan muntah. Dan karena sering mual dan muntah itu saya juga pernah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Lalu apa Ibu ngerasa ada perubahan, Bu? Kemudian mual dan muntah yang saya rasakan memang sudah berkurang, Bu. Tapi saya khawatir, Bu, karena sampai sekarang mual dan muntah itu juga belum berhenti. Apa tidak berefek pada janin saya ya, Bu? Setelah dirawat kemarin, Ibu apakah setelah mual dan muntah Ibu merasa langsung lemes atau tidak kuat berdiri, Bu? Tidak, Bu. Hanya saja sekarang itu saya tidak nafsu makan, Bu. Apa
Apa sekarang ada keluhan lain yang Ibu rasakan sehingga Ibu merasa tidak nyaman, Bu? Tidak, Bu. Nah, jadi gini, Bu, mual dan muntah merupakan hal yang sangat wajar ya, Bu ya, pada usia kehamilan 0-3 bulan ini, karena kehamilan menyebabkan banyak perubahan dalam sistem tubuh Ibu. Tapi Ibu jangan khawatir, karena ini merupakan hal yang sangat wajar, Bu. Jika kemarin Ibu mengalami mual dan muntah berlebihan, itu dikarenakan ada penolakan yang berlebihan oleh tubuh Ibu. Karena kehamilan merupakan benda asing bagi tubuh Ibu. Oleh karena itu, terjadi penolakan oleh sistem tubuh. Tapi respon itu merupakan hal yang sangat wajar. Jadi Ibu jangan terlalu cemas karena Ibu masih melewati tahap yang wajar pada saat ini ya. Lalu Bu, kenapa mual dan muntah yang saya rasakan ini belum berhenti juga, Bu? Nah, mual dan muntahnya itu akan berangsur-angsur berhenti, Bu. Karena tubuh Ibu akan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam tubuh Ibu. Tapi Ibu dapat melakukan hal-hal yang bisa mengurangi rasa mual dan muntahnya itu, Bu. Apa itu, Bu? Nah, jadi kalau Ibu makan jangan dalam porsi yang banyak ya, Bu ya. Tetapi lebih baik dalam porsi sedikit-sedikit namun sering. Atau Ibu bisa makan seperti biskuit kering atau roti bakar sesaat sebelum bangun dari tempat tidur Ibu pada pagi hari. Terus kalau bisa Ibu hindari makanan yang berminyak, berbau khas, karena itu akan memicu timbulnya rasa mual, Bu. Lalu setiap kali selesai makan, Ibu lebih baik duduk secara tegak karena dapat mencegah timbulnya rasa ingin muntah. Dan Ibu jangan tiba-tiba berdiri waktu bangun pagi karena akan terasa oyong kayak pusing gitu. Nah, itu bisa menyebabkan mual dan muntah. Oh, begitu ya, Bu. Kemarin saya pernah disarankan untuk melakukan hal yang sama dengan yang Ibu sebutkan tadi, tapi belum pernah saya coba secara rutin, Bu. Kenapa Ibu tidak mencobanya, Bu? Kalau saran saya ya, Bu ya, Ibu harus mencobanya. Insya Allah akan ada perubahan, Bu. Jadi untuk mengetahui perubahannya, Ibu datang lagi setelah 3 hari ya, Bu ya. Baiklah kalau begitu, Bu. Terima kasih atas sarannya, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Sampai berjumpa kembali ya, Bu ya. Baiklah, itulah tadi penjelasan serta contoh dari teknik komunikasi human relation. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Endah Kirana. Bagaimana sih contoh dari komunikasi koersif itu? Saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah kemarin Ibu ada memberikan tugas? Ada, Bu. Baiklah anak-anak, silakan kumpulkan tugas kalian. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang tidak mengerjakan? Maaf Bu, tugas saya ketinggalan Bu. Karena kamu tidak membuat tugas dari saya, kamu berdiri di depan tiang bendera sampai jam pelajaran saya habis. Apa kamu mengerti, Rita? Iya Bu, saya minta maaf ya Bu. Ya udah, kamu silakan keluar dari ruangan, Rita. Baiklah, lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Enjoy.